BYD atau BYD akhirnya resmi ada di Indonesia dan mereka tuh nggak tanggung-tanggung langsung meluncurkan 3 mobil listriknya yang mewakili masing-masing segmen. Di belakang gue ini udah ada yang pertama Dolphin, yoi, ini mewakili segmen hatchback crossover. Kemudian ada Seal, itu flagshipnya, nanti bakal kita bahas satu. Dan yang terakhir itu adalah BYD Atto 3 yang merupakan sebuah SUV dan semuanya ini dipersenjatai sama tenaga listrik. Nah, seperti apa kiprah pertama BYD di Indonesia? Tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Yang pertama ada BYD Atto 3. Ini merupakan pesaing dari MZ-ZS yang kemarin udah baru diluncurin dan juga ada harga resminya. Juga nanti ada Chery Omoda E5 ya kan. Nah, ini bentuknya sebuah SUV compact. Kita lihat dari bagian depannya, dia memang udah ciri khas banget dari sebuah mobil listrik ya. Simple aja. Ini gue suka karena ini bukan chrome, jadi titanium dan ada logo BYD-nya. Terus di bagian bawahnya juga bumper-bumper segala macamnya. Ini bikin dia jadi lebih atraktif dan juga futuristis. Bagian lampunya, tarikan DRL-nya di sini ada garis-garisnya, juga lampu LED-nya. Ini semuanya udah LED dan di bagian bawahnya juga dia udah ada sensor-sensor ya. Jadi secara tampilan ini memang cukup aman dan juga bisa bersaing lah dengan desain-desain dari kompetitornya. Sekarang kita bagian belakang dan samping. Nah, di bagian sampingnya ini juga sebenarnya kelihatan banget kalau ini tuh mobil yang nggak murahan dari segi ini ya. Dia pakai pelek 18 inci. Ini khas mobil-mobil listrik ya, ada kayak gini nih, tambahan DOF gitu ya. Udah gitu untuk pengisian soket chargernya itu ada di sini, dan ini gue suka ada side plate-nya kayak gini, BYD design. Ini keren banget, jadi bikin secara umum tampilannya jadi lebih berasa mahal gitu ya. Spionnya udah ada lampu sen dan juga kamera yang menandakan ini juga punya fitur 360 nanti di dalamnya. Terus set skid yang standar. Nah, tampilan belakangnya beneran nggak lebay gitu ya, nggak kayak mobil-mobil Cina yang awal-awal yang pengen nampilin semuanya gitu. Ini beneran simple, classy, dan menurut gua cukup oke lah. Ini ada logo BYD, terus di sini juga Atto 3, dan untuk EV-nya kecil aja di sini. Sisanya ini semuanya menampilkan karya dari para desainer-desainernya. Nah, ini bagian dalam kabin dari BYD Atto 3 ya. Ini saking kerennya, gue harus foto-foto dulu nih, karena kan gak cuma video doang ya kan. Ini cakep banget asli. Sabar ya. Oke, kita lanjut. Jadi, ini menurut gue anti mainstream lah. Nggak sama dengan mobil-mobil listrik yang udah pernah ada di Indonesia. Pertama, setirnya oke lah. Namanya setir semuanya pasti bulat ya kan. Di sini kanan kirinya tombol-tombol, sini ada logo BYD. Ini menurut gue cukup konvensional. Tapi lo lihat MID-nya, dia kayak motor gitu ya. Ada layar kecil di sini yang menampilkan banyak informasi yang menurut gue tuh jadi kayak keren banget. Keren sih, ini keren banget gitu. Nah, walaupun layar ini kecil, tapi di sini tuh ada layar yang besar banget, dan ini mungkin lebih besar dari gadget dari tab yang kebanyakan ada di Indonesia. Dan uniknya ya, lihat nih. Beuh, gile. Ini keren banget. Nah, selain dia bisa di horizontal atau vertikal, di bagian bawahnya juga ini desainnya tuh beneran unik dan niat gitu ya. Lihat, ini sirkulasi AC-nya bulat-bulat gini kayak reaktor nuklir gitu ya. Wah, ini keren banget sih asli. Dan ini semuanya berfungsi nih, bisa digeser-geser kayak gini. Udah gitu, tuas transmisi dong. Waduh, ini memang di luar mainstream. Baru sekarang gue lihat ada tuas transmisi mobil EV yang seatraktif ini gitu ya. Dia, wah gila, ini keren banget ya, kayak pesawat kayak gitu ya. Terus di sini buat unlocknya, ini ada R, N, D, dan P-nya tinggal pencet doang. Di sini ada start stop-nya. Ini juara sih menurut gue untuk dari desain tuh, yang mereka niat banget. Konsol tengahnya itu penuh dengan berbagai macam tombol-tombol. Di sini ada 2 cup holder juga, dan ini juga ada tempat penyimpanan. Jadi ruang kabinnya itu menurut gua si Atto 3 ini benar-benar sangat atraktif banget. Udah gitu yang unik. Nih kalau lo perhatiin di bagian door trimnya juga, ini selain ada tombol-tombol buat power window dan lain-lain dan spion, ini buat buka pintunya tuh lucu banget. Tinggal digini doang nih. Set. Pintu kebuka. Wah, gokil sih. Gue suka banget sama desain interiornya yang benar-benar atraktif dan memanjakan kita dengan nuansa-nuansa yang sangat futuristis. Dan sekarang BYD Seal, ini merupakan versi flagshipnya dari
BYD ya. Dia tampangnya itu udah beneran wah eksotis banget ala-ala mobil sport. Ini bakal menyaingi Xiaomi kalau misalnya memang masuk ke Indonesia ya. Tapi kayaknya enggak. Jadi sekarang dia belum punya pesaing. Kita lihat dari bagian depannya, lampunya sebat tipis. Terus di sini ada aksen ke bawah gini untuk DRL ya. Terus yang gue suka lagi juga dia punya ciri khas di bagian fog lampnya yang dia berupa tarikan garis-garis kayak gini yang ini beneran anti mainstream banget gitu. Terus bagian bumpernya juga dia dibikin lebih sporty dengan aksen hitam piano black. Nah bagian sampingnya dia punya pelek 18 inci yang profil bannya juga tipis, jadi memang secara profesional nih keren banget dilihatnya. Terus di sini ada aksen hitam, ada tulisan BYD Design. Nah spionnya juga dia udah ada kamera, lampu sen, dan hal unik lainnya juga ada di bagian untuk bukaan pintunya ya. Jadi kalau misalnya ngunci itu dia ke dalam jadi rata. Kalau misalnya dibuka kayak gini dan ini tulisan BYD-nya, jadi bikin tampilan tuh jadi makin futuristis gitu. Di bagian belakang kita lihat ada lampu piksel-piksel yang ini pasti bakal mencolok banget ketika lihat mobil ini dari belakang. Lihat ya. Dan ini dibikin melebar dari kanan ke kiri. Ada logo BYD kalau yang nggak lupa di sini ya. Dan ini tulisan BYD Seal. Nah udah gitu supaya bagian belakangnya itu nggak monoton, bumpernya ini dibikin lebih sporty banget gitu. Khas dari mobil-mobil sport, ada diffuser besar banget. Ini ada sirip-siripnya, di sini juga ada siripnya, dan ini ada lampu. Terus ada 2 titik sensor. Udah gitu di sini ada kameranya. Dan ini buat bukanya. Dia udah power back door juga. Nah, ini bukan bagasinya. Oke, mantep banget ya. Oke, sekarang kita ada di dalam kabinnya BYD Seal. Ini merupakan flagshipnya ya, ini mobil sportnya dari BYD yang dihadir di Indonesia. Saat ini mungkin belum ada pesaingnya secara langsung, tapi kita lihat dalam kabinnya tuh sebenarnya masih mirip-mirip, kayak misalnya setirnya, tombol-tombolnya, terus logo di sininya ini semua sama lah sama yang lainnya. Tapi layarnya sini lebih besar buat MID-nya, dan ini banyak banget informasi-informasi bisa tampilkan di sini. Juga bagian sininya ini tab khususnya ini juga sama, dia bisa vertikal juga horizontal. Wow, ini jadi salah satu gimmick dari BYD ya. Oke. Terus di sini ada buat wireless charging. Nah, ini juga menawarkan tuas transmisi yang unik menurut gue. Jadi kayak kaca gini, berlian-berlian gini, kecil aja. Jadi paling cuma tinggal dicolek doang. Ada R, N, dan juga D. Yang di sekeliling itu dikelilingi sama banyak banget tombol-tombol ini buat rem parkir elektrik, buat auto start stop, buat mode berkendara, ininya buset, sampai susah banget gue nyebutin. Pokoknya semuanya di sini tombol-tombolnya, dan itu dikemas dengan desain yang menurut gue unik banget gitu. Terus joknya juga ini cukup lumayan nggak rendah-rendah banget gitu, tapi ini juga pengaturannya bisa elektrik, jadi lebih enak, kita bisa nyari posisi duduk yang cukup oke. Wow, ini kalau direndahin rendah banget nih. Oh, oke, beneran, jadi memang khas dari mobil listrik ya. Dia udah tilt dan juga teleskopik. Asik. Nah, ini ruang kabin dari si BYD Seal. Begitu di bagian atasnya, ini hampir 80% atapnya itu merupakan kaca. Yang sayangnya mungkin nggak bisa dibuka ya. Tapi ya setidaknya ini jadi sebuah gimmick yang menurut gue cukup oke lah. Dan sekarang BYD Dolphin. Nah, ini menarik karena mobil bakal jadi pesaingnya Wuling Bingo EV. Secara dimensi dan juga tampilan mungkin beda ya karakternya. Kalau Bingo itu lebih ke klasik, ini lebih ke modern. Kita lihat bagian depannya, dia nggak ada grill, jadi diganti sama aksen-aksen seperti ini nih. Ini beneran kelihatan banget futuristis, ada logo BYD-nya. Dan menariknya ketika lampu dinyalain itu, dia malam nggak cuma DRL-nya doang yang nyala, tapi di sini juga nih nyala. Jadi beneran ini mobil disco banget lah ya gitu ya. Ini lampunya juga udah proyektor LED. Terus di bagian bawahnya, bumpernya, ini gue juga suka aksen kayak gini yang bikin mobil ini tuh jadi lebih kelihatan lebih sporty lah gitu, sebagai sebuah hatchback ya. Ada sirip-sirip, yang ini juga nggak bolong sebenarnya, jadi aksen aja. Terus ada beberapa tombol-tombol sensor segala macam. Sini ada kamera buat fitur ADAS-nya. Nah di bagian sampingnya menurut gue juga ini nggak monoton gitu ya. Kebanyakan dari mobil-mobil lain tuh yang sebenarnya sampingnya biasa aja, tapi ini nggak. Pertama dari bagian over fendernya gue suka, jadi dia berasa lebih berotot. Jadi dia pakai pelek 16 inci yang desainnya juga ini nggak pasaran. Di sini ada buat soket pengecasannya. Spionnya dibikin warna hitam dan ini juga udah ada kamera. Terus bukaan pintunya memang klasik gitu ya, tapi dia didesain lebih futuristis. Jadi sebenarnya cukup lumayan oke. Di sini ada tombol buat
free entry lah kayak gitu ya. Di bagian bawahnya juga dia ada lakukan kayak gini-gini. Ini yang bikin tampilan samping itu nggak membosankan. Begitu di bagian pilar belakang, ini juga ada aksen-aksen sama kayak di bagian grillnya. Di belakangnya lampu kombinasinya juga ini cukup unik, semuanya memang udah LED. Tapi dia dibikin kayak silang-silang kayak gitu, ini cukup rumit kalau misalnya kita lihat dari detail. Tapi kalau misalnya dari jauh itu emang terlihat keren. Dan di sini nggak seperti yang lainnya itu BYD doang, BYD. Ini langsung singkatannya ya, Build Your Dream. Yoi. Dan menurut gue jadi nggak terlalu norak karena dia diletakkan di bagian dalam dan dilapisin sama kaca lagi. Di sini ada tulisan BYD Dolphin, terus ada sensor-sensor. Bumpernya juga cukup atraktif sama kayak di bagian depan. Dia ada aksen-aksen di kanan dan kirinya ya. Kita lihat bagasinya. Nah ini karena entry level jadi belum power back door. Layaknya sebuah hatchback, ya ini punya bagasi yang cukup lumayan. Nggak besar-besar banget sih ya, tapi ini cukup lumayan, makanya tadi gue bilang lumayan. Tapi ini lantainya rata dan di bagian bawahnya juga udah bisa banyak nyimpen perkakas-perkakas. Kira-kira kayak gitulah. Jadi ini jeroan kabinnya dari Dolphin. Dia juga masih ada beberapa kemiripan-kemiripan, tapi mungkin agak berbeda karena ini mungkin masuknya ke kelas yang entry level ya, agak-agak middle lah gitu ya. Di MID-nya sini ini sama kayak Atto 3 ya, dia ada layar kecil kayak gini yang kayak motor gitu ya. Ini menurut gue atraktif banget. Selain motor juga mungkin kayak pesawat tempur lah gitu. Terus gue juga suka nih desain dari sirkulasi AC-nya yang dibikin seperti ini gitu ya. Setirnya juga ini agak berbeda walaupun logo dan ininya juga sama mobil-mobil BYD lainnya, tapi di sini ada buat scrolling. Ini buat volume, media dan segala macam ya. Di sini juga nih ada tuas-tuas gini, ini cukup unik, di bawahnya flat. Nah, layarnya ini juga tetap besar, tapi memang dia nggak bisa kayak dua mobil sebelumnya yang bisa dibuka, bisa di horizontal atau vertikal gitu. Ini tetap fix seperti ini. Di sini ada tempat penyimpanan. Nah ini juga unik nih. Jadi kayak semacam meja udah gitu nih bulat-bulat kayak gini. Wah ini oke sih. Jadi kita gesernya tuh kayak begini nih. Tuh. Ini asik banget. Di bawahnya ada tempat penyimpanan juga yang ada di slide. Bawahnya juga masih ada tempat penyimpanan. Soket-soketnya standar. 2 cup holder dan ini juga sama nih bulatan-bulatan juga. Ini buat transmisinya nih di sini. Buat mengaktifkan rem parkir. Tempat penyimpanan ini sayangnya nggak bisa dibuka, tapi di bawahnya itu masih ada tempat penyimpanan juga. Ya gue suka sih BYD walaupun di luar itu dia secara tampilan cenderung lebih konvensional, lebih main aman, tapi di dalam itu mereka benar-benar menawarkan sebuah desain kabin yang atraktif menurut gue, mulai dari si Atto atau si Seal sampai sekarang Dolphin. Jadi memang keren banget. Oh iya, dan karena ini juga masuknya di entry level mungkin ya, jadi pengaturan joknya juga ini masih manual, jadi belum elektrik kayak dua mobil sebelumnya. Oke. Ya itulah tadi 3 mobil baru BYD Indonesia yang sekaligus menandakan kehadiran merek BYD pertama kali di Indonesia. Ada yang segmennya hatchback, ada yang SUV dan juga flagshipnya melalui BYD Seal. Nah, kalian punya komen silahkan sampaikan di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue pamit, peace.